Kau ingin menangkap jaring gunku? Dalam mimpimu. Wu Chen memegang jaring gun dan membaliknya. Jaring gun mengangkatnya dan kemudian langsung menusuk ke arah lawannya, menyerang kekejaman yang tidak biasa. Liu Yue juga tidak mengubah gerakannya. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangan, kekuatan telapak tangan yang kuat membanting dengan keras, berbenturan dengan jaring gun milik Wu Chen, tanpa rasa takut sedikit pun. Ketika kekuatan telapak tangan berbenturan dengan jaring gun, gelombang energi yang kuat menyapu dalam sekejap mata. Bunuh dia! Dengan perintah Liu Yue, 5 orang lainnya segera mengepung Wu Chen. Karena kalian semua sedang mencari kematian, maka jangan salahkan tuan ini karena tidak berbelas kasihan. Wu Chen bergegas maju, jaring gun di tangannya menari dengan liar, dan bahkan sebelum orang-orang itu sempat bereaksi, mereka terkena tombak Wu Chen dan tubuh mereka terkoyak, tidak mampu bertahan dari serangannya sama sekali. Bajingan kecil, kamu berani. Liu Yue sangat marah. Bocah ini benar-benar benci karena berani membunuh seseorang tepat di depan hidungnya. Dia sama sekali tidak menatap matanya. Orang tua, giliranmu sekarang. Mari kita lihat bagaimana dewa ini akan memperlakukanmu. Wu Chen berteriak sambil memegang jaring gun, dia segera bergegas keluar. Jaring gun di tangannya menari dengan liar, cahaya tombak itu seperti bunga yang mekar di langit, langsung menyelimuti seluruh tubuh Liu Yue. Sial, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Wajah Liu Yue berubah drastis, dia tidak menyangka Wu Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan merasa menyesal. Dia tidak menindaklanjuti perjanjian tersebut dan mengirimkan sinyal kepada Master Sekte, menyebabkan dia sendirian dalam pertempuran tanpa dukungan. Namun, saat ini meskipun dia sangat menyesalinya, itu tidak ada gunanya. Cara memblokir serangan Wu Chen adalah hal yang paling perlu dia pertimbangkan. Sambil mengaum, Liu Yue meningkatkan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan telapak tangannya. Energi spiritual yang melonjak bergetar tanpa henti, berubah menjadi gelombang energi telapak tangan yang mengejutkan yang mengalir langsung ke Wu Chen. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan sekali lagi, dan kekuatan yang kuat langsung meledak seperti badai atau badai. Sapu tanahnya, teriak Wu Chen sambil memegang jaring gun, dia menyodorkannya lagi. Kali ini, kekuatannya sangat kuat, dengan jumlah kekuatan yang sangat kuat, cukup untuk menghancurkan segalanya. Di bawah serangan gerakan ini, serangan Liu Yue langsung menjadi tidak menguntungkan dan dengan cepat dipecah. Kemudian, sambil memegang jaring gun, Wu Chen mengacungkan tombaknya, mengarah langsung ke dada Liu Yue. Omong kosong, Liu Yue menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Wu Chen akan begitu kuat, apakah dia masih seorang kultivator dengan hanya tahap rotasi roh Empyrean keempat. Saya tidak percaya. Liu Yue ingin menghindar, tetapi kecepatan serangan Wu Chen terlalu cepat, bahkan sebelum dia bisa menghindar, itu sudah mengenai dadanya. Melihat Wu Chen, mata Liu Yue melebar dan pupil matanya menyusut. Hingga saat dia meninggal, dia masih tidak percaya bahwa dia benar-benar akan mati di tangan Wu Chen. Jika kamu ingin membunuh dewa ini, kamu harus membayar harganya. Wu Chen gemetar sekuat tenaga, dan tubuhnya langsung pecah. Terhadap musuhnya, Wu Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Sayangnya, formula Fire Phoenix tidak berguna melawan manusia. Formula Fire Phoenix hanya dapat menyerap dan mengubah energi dari binatang iblis, tidak dapat menyerap energi dari tubuh penggarap manusia. Cincin penyimpanan, kemarilah. Wu Chen mengangkat tombaknya dan cincin penyimpanan terbang. Dia bahkan tidak melihatnya, dan langsung melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Setelah mengambil cincin penyimpanan, Wu Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saat ini, dia belum sepenuhnya lepas dari bahaya, dan lelaki tua itu bisa tiba dalam waktu dekat. Pemimpin sekte, suara itu datang dari sini. Dia benar-benar melakukan apa yang dia inginkan. Kamu di sini. Bibir Wu Chen melengkung. Karena lelaki tua ini ingin menangkapnya, maka dia akan bertarung dengan baik dengannya. Dia perlahan-lahan akan membiarkan lelaki tua ini merasakan kekuatan generasi Dewa Pilnya. Dengan cepat, Wu Chen menghilang ke semak-semak. Penatua Liu. Wu Chen baru saja pergi ketika Yuan Xiaotian bergegas mendekat. Melihat mayat Liu Yue tergeletak di tanah, dia langsung marah. Anak kecil, aku, Yuan Xiaotian,
bersumpah demi Tuan bahwa kamu tidak akan hidup, kamu tidak akan mati. Liu Yue adalah empirean ke-8 dari tahap rotasi roh, dan bagi orang-orang seperti dia, kemanapun mereka pergi, mereka akan selalu menjadi tamu terhormat. Bahkan untuk kekuatan seperti mereka, mereka akan sangat mementingkan ahli tingkat ini, dan bahkan kehilangan salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar bagi geng elang surgawi mereka. Wu Chen pertama-tama membunuh binatang ilahi pelindung geng elang surgawi mereka, kemudian putranya, dan sekarang dia juga membunuh para tetua geng elang surgawi mereka. Bocah itu terlalu penuh kebencian, sampai-sampai dia benar-benar membunuh para tetua geng elang surgawi mereka. Bagi mereka, ini hanyalah penghinaan besar bagi geng elang surgawi mereka. Kejar dia, bajingan kecil itu tidak boleh melarikan diri. Ya, Master Sekte. Di hutan, Yuan Xiaotian memimpin beberapa murid geng elang surgawi dan mengejar Wu Chen sampai ke tempat ini, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah kehilangan jejak Wu Chen. Sial, kemana bajingan kecil itu lari? Yuan Xiaotian sangat marah, bocah itu benar-benar licik, geng elang surgawi mereka kuat, tetapi tetap tidak bisa menangkapnya. Tidak hanya itu, dia bahkan telah kehilangan seorang tetua dan 5 muridnya sehingga menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para murid mencari-cari jejak Wu Chen, tetapi menyadari bahwa Wu Chen sepertinya telah menghilang dari dunia, menghilang tanpa jejak. Semakin Yuan Xiaotian memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia meraung marah, apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat dan cari dia. Ya. Semua orang ketakutan, mereka tidak berani menunda, dan segera berpencar, senjata di tangan mereka menebas kemana-mana, menebang pepohonan di sekitarnya, dan mencari Wu Chen. Hutan ini sangat dalam dan lebat. Begitu seseorang bersembunyi di dalamnya, akan sangat sulit menemukan jejak apapun. Aku akan memotongmu sampai mati. Sehelai rumput panjang yang tumbuh subur. Dia memotong rumput liar di sekitarnya seolah-olah dia sedang menebang Wu Chen. Rumput liar di sini subur, dan jika tidak ditebang, mustahil untuk melintasinya. Tiba-tiba, sebuah tombak menusuk dari tempat yang tidak diketahui. Momentum tombak itu sangat dahsyat, dan bahkan sebelum orang itu sempat bereaksi, dia langsung dipukul dan jatuh ke dalam rumput liar. Saat itu, rumput liar di sekitar mereka mulai bergerak, sangat cepat. Wajah manusia muncul, tapi itu adalah Wu Chen atau orang lain. Petik 2. Jika kamu ingin membunuh dewa ini, kamu harus bersiap untuk mati. Dia sepenuhnya dapat memanfaatkan lingkungan di sini untuk mencapai pembunuhan terbalik yang mutlak. Tidak mudah bagi orang-orang ini untuk menemukannya. Setelah membunuhnya, Wu Chen menyimpan kembali jaring gun miliknya, menciutkan kepalanya dan menenggelamkannya ke dalam rumput, lalu diam-diam melarikan diri, untuk mencegat dan membunuh yang lain. Permainan ini menjadi semakin menyenangkan. Dengan sangat cepat, 2 orang lagi tewas di bawah jaring gun milik Wu Chen, dan setelah berturut-turut membunuh 3 orang lagi, Wu Chen mengunci pandangannya pada lelaki tua itu, Yuan Xiaotian. Orang tua ini sebelumnya telah melukainya dengan sangat parah, dia pasti tidak akan melepaskannya. Namun, dia tahu betul bahwa lelaki tua ini sangat kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus merencanakan dengan hati-hati, dan berusaha untuk memukulnya setiap saat, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Namun, dia tidak punya ide bagus tentang cara membunuh mereka dalam satu serangan, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Sebaliknya, ia memilih menunggu dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Saat itu, seorang murid berjalan mendekat dan melaporkan kepada Yuan Xiaotian, pemimpin sekte, kami tidak dapat menemukannya. Yuan Xiaotian berteriak dengan marah, ember beras, begitu banyak orang namun kita tidak dapat menemukan satu orang pun. Sungguh banyak sampah. Pria itu menundukkan kepalanya, dan tidak berani melawan Yuan Xiaotian. Yuan Xiaotian adalah master sekte, dia hanya murid biasa, jika dia berani melawan Yuan Xiaotian, konsekuensinya akan mengerikan. Tunggu apa lagi? Cepat temukan dia. Yuan Xiaotian berteriak, seluruh tubuh pria itu menggigil, dia ketakutan, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan segera pergi mencari Wu Chen. Bocah kecil, lelaki tua ini ingin melihat di mana lagi kamu bisa bersembunyi.
Tunggu sampai lelaki tua ini mengetahuimu, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan merobek tubuhmu menjadi 10.000 keping. Kata-kata ini diucapkan kepada Wu Chen yang bersembunyi, dan juga kepada dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa tidak jauh darinya, Wu Chen diam-diam telah mengunci dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Wu Chen ingin segera mengambil tindakan dan memberi pelajaran pada orang tua ini, tetapi masalahnya adalah kekuatan orang tua ini sangat kuat, dia adalah ahli di Spirit Sea Stage, kekuatannya lebih besar dari miliknya, jika dia menggunakan metode tradisional untuk bertarung langsung, maka akan sangat sulit baginya, terlebih lagi ketika dia terluka sebelumnya, kekuatannya terpengaruh, dan tidak bermanfaat baginya untuk bertarung langsung. Karena mereka tidak bisa melawannya secara langsung, mereka hanya bisa menggunakan akalnya. Namun, bagaimana menggunakan akalnya untuk melawannya juga merupakan masalah besar. Namun, Wu Chen adalah Dewa Pil dan memiliki banyak cara untuk membunuh orang lain. Dengan sangat cepat, dia memikirkan ide yang bagus. Jika menggunakan kekuatan saja tidak cukup, ayo gunakan kekuatan jiwa. Memikirkan hal itu, Wu Chen tertawa licik, dan sebuah rencana muncul di benaknya dengan sangat cepat. Sungguh banyak sampah. Sampah-sampah ini tumbuh besar dengan memakan entah apa. Setelah lama mencari, mereka masih belum menemukan bocah itu, namun mereka tidak kembali untuk melaporkannya. Ini sungguh menyebalkan. Tiba-tiba, telinganya bergerak-gerak seolah mendengar sesuatu. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat ke belakang. Suara angin yang menerpa wajahnya pun hilang, begitu pula gemerisik dedaunan dan rerumputan. Apakah itu hanya ilusi? Yuan Xiaotian mengangkat bahunya, dia tidak peduli sama sekali. Itu pasti imajinasinya, atau mungkin dia terlalu sensitif. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara keluar dari kiri. Yuan Xiaotian berbalik dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat cahaya aneh melesat ke arahnya. Omong kosong, Yuan Xiaotian berpikir ini tidak baik. Dia melambaikan tangannya, hendak menyerang, namun yang aneh adalah pancaran cahaya itu langsung menembus telapak tangannya, dan langsung muncul di hadapannya. Itu tenggelam ke dalam tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Apa sebenarnya benda ini? Yuan Xiaotian cukup beruntung untuk memeriksa tubuhnya sendiri, memeriksanya berulang kali, tetapi dia tidak menemukan apapun, dia juga tidak merasakan ketidaknyamanan, jadi dia tidak peduli. Mungkin itu hanya cahaya dari alam, dan tidak memberikan efek khusus pada tubuhnya. Desir. Pada saat ini, seberkas cahaya warna-warni menyerbu dari sisi lain. Sinar cahaya ini sama dengan sinar cahaya sebelumnya, seolah-olah itu tidak memiliki substansi dan dibebankan padanya. Apa sebenarnya benda ini? Yuan Xiaotian punya pertanyaan. Ini adalah sinar cahaya yang tidak normal. Dengan teriakan keras, Yuan Xiaotian menyerang dengan telapak tangannya terbanting ke bawah, menghantam cahaya pelangi itu dengan keras. Bang! Cahaya pelangi segera meledak berkeping-keping, dan kemudian, di bawah tatapan herannya, bintik-bintik cahaya yang pecah itu dengan cepat menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Menyaksikan titik cahaya perlahan menghilang, wajah Yuan Xiaotian menjadi gelap. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia punya firasat buruk, bahwa lampu warna-warni tadi mungkin sedikit aneh, dan tidak sesederhana yang dia kira, tapi dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Jarum jejak jiwa. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari belakangnya, menyebabkan tubuh Yuan Xiaotian gemetar saat dia dengan cepat berbalik. Bajingan kecil, kamu akhirnya muncul. Melihat bahwa itu adalah Wu Chen, Yuan Xiaotian sangat gembira. Bocah ini sudah lama bersembunyi, akhirnya dia tidak bisa bersembunyi lagi. Wu Chen tersenyum dan berkata, orang tua, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan jarum jejak jiwa dewa ini. Dengan mengatakan itu, Wu Chen mengangkat tangannya dan melambaikannya, melepaskan sinar cahaya pelangi dengan kecepatan secepat kilat. Jadi, itu ulahmu. Awalnya, dia tidak merasakan apapun karena dia mengira itu adalah cahaya alami. Namun, ketika dia melihat cahaya aneh kedua, dia menjadi waspada, dan sekarang dia melihat cahaya warna-warni memancar dari tubuh Wu Chen. Dia akhirnya mengerti bahwa semuanya disebabkan oleh bocah nakal yang berada di balik semua ini. Apakah serangan kecilmu ini efektif melawan orang tua ini? Melihat seberkas cahaya warna-warni itu, Yuan Xiaotian menunjukkan ekspresi menghina. Dia telah mencobanya sebelumnya,
Lampu berwarna itu sangat lemah, tidak mengandung sedikit pun energi spiritual, jadi bahkan bayi yang lemah pun tidak akan mampu melukai serangan seperti itu, apalagi dia. Apakah itu berhasil atau tidak, kamu akan tahu sebentar lagi. Wu Chen tersenyum tipis. Fungsi jejak jiwa bukanlah untuk menyerang tubuh, melainkan jiwa dan kemauan. Ini adalah penggunaan kekuatan jiwa yang ajaib. Itu adalah metode serangan unik yang bisa dipahami oleh seseorang yang mengembangkan kekuatan jiwa. Para alkemis, karena mereka harus memurnikan pil, membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat. Jika kekuatan jiwa tidak cukup kuat, mustahil untuk memurnikan pil tingkat tinggi, dan kekuatan jiwa seseorang terbatas, jika mereka ingin memperkuatnya, mereka harus mengolahnya. Jadi, selain energi spiritual, hal terpenting yang harus dikembangkan oleh para alkemis adalah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa sangat halus, meski tidak menimbulkan kerusakan yang besar, namun saat digunakan, kerusakan yang ditimbulkan terkadang lebih parah daripada energi spiritual. Dan teknik ini, Soul Imprint Needle, adalah cara yang sangat umum dalam menggunakan Soul Force. Wu Chen adalah dewa pil di generasinya, jadi dia secara alami telah mengembangkan teknik ini sebelumnya. Hahaha, hanya dengan serangan kecil ini, kamu berani menyerangku. Kamu benar-benar lucu. Yuan Xiaotian tertawa terbahak-bahak. Dia meremehkan apa yang disebut jarum jejak jiwa milik Wu Chen, yang tidak mengandung sedikit pun serangan energi spiritual. Wu Chen tersenyum, sekarang ikannya sudah ditangkap, mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi lelaki tua ini. Nak, aku tidak lagi memiliki kesabaran untuk terus mengganggumu. Pergi dan mati. Yuan Xiaotian mengangkat tangannya dan melepaskan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang kuat mengalir deras dan energi spiritual bergejolak. Itu melonjak dengan keras dan menghantam ke depan dengan keras, ingin menghancurkan seluruh tubuh Wu Chen. Kesempatan bagus. Sosok Wu Chen meledak ke depan, dengan pikiran, sinar kekuatan jiwa ditembakkan, langsung menuju kepala Yuan Xiaotian, kecepatannya secepat kilat. Ekspresi Yuan Xiaotian berubah. Dia tidak tahu kenapa, tapi dari sinar cahaya pelangi itu, dia mencium bau niat membunuh yang mengerikan. Namun, tidak ada alasan, karena dari serangan lawan, dia tidak mencium sedikit pun fluktuasi energi spiritual. Namun, tidak peduli apa jenis serangannya, baginya, itu semua tidak ada gunanya, karena dia adalah ahli di Spirit Sea Stage, dan kekuatannya jauh melebihi anak laki-laki itu. Tidak peduli betapa liciknya anak itu, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, semuanya tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan telapak tangannya, dengan ganas berlari menuju dada Wu Chen. Dia sangat yakin bahwa selama serangan telapak tangan ini terjadi, bahkan jika Wu Chen adalah reinkarnasi Dewa Cakrawala Agung, dia pasti akan mati. Nak, pergi dan mati. Yuan Xiaotian tertawa, serangan telapak tangannya yang kuat menyerang tanpa ampun, menyerang tepat di dada Wu Chen. Teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Wu Chen berteriak, dengan tegas mengaktifkan teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, hanya untuk melihat lapisan cahaya keemasan muncul, membentuk lapisan cahaya keemasan di permukaan tubuhnya. Lapisan cahaya keemasan ini dipadatkan dari teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dan mampu menahan serangan yang sangat kuat. Saat menggunakan jarum jejak jiwa, seseorang harus fokus pada lautan kesadaran, dan tidak dapat diganggu. Ini berarti Wu Chen harus menempatkan dirinya di bawah serangan Yuan Xiaotian, dan menerima serangannya secara langsung. Ini adalah pertaruhan yang sangat berbahaya. Dulu, Wu Chen pada dasarnya tidak berani melakukan hal seperti ini, karena dia sudah terluka, dan tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan kondisi puncaknya. Dalam keadaan seperti ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk menahan serangan Yuan Xiaotian. Namun, teknik tubuh emas abadi Wu Chen telah menembus ke alam pertama, dan lapisan cahaya keemasan yang terkondensasi dari teknik tubuh emas abadi memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, sehingga mungkin mampu menahan serangan Yuan Xiaotian. Karena lapisan inilah Wu Chen berani memasang taruhan ini. Dia ingin melihat apakah teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan dapat menahan serangan kekuatan penuh Yuan Xiaotian. Matilah aku, hahaha. Yuan Xiaotian tertawa terbahak-bahak,
seolah dia sudah bisa melihat Wu Chen jatuh di bawah telapak tangannya. Bam! Kekuatan telapak tangan Yuan Xiaotian akhirnya mendarat di dada Wu Chen, kekuatan yang kuat, meledak dalam sekejap, dan mengalir ke tubuhnya. Ah! Wu Chen menjerit kesakitan dan segera terlempar. Serangan telapak tangan Yuan Xiaotian sangat kejam dan sangat ganas, bahkan jika itu terbuat dari logam atau batu, itu akan tetap hancur, apalagi daging dan darahnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat tubuh Wu Chen yang terbang mundur dan memuntahkan darah, Yuan Xiaotian tertawa dingin, seorang kultivator yang hanya memiliki tahap rotasi roh Empyrean keempat berani menyinggung geng elang surgawi mereka dan menantangnya. Yuan Xiaotian, dia hanya mendekati kematian. Namun, di saat yang sama, seberkas cahaya warna-warni dengan cepat mengalir ke bawah dan langsung tenggelam ke dalam lautan kesadarannya, menghilang tanpa jejak. Ini sukses. Menyaksikan jarum jejak jiwa menghilang ke laut kesadaran Yuan Xiaotian dengan tenang, Wu Chen tersenyum di dalam hatinya. Rencananya yang direncanakan dengan susah payah telah tercapai. Jarum jejak jiwa sangat lemah, dan kultivator manapun dapat menyelesaikannya. Mereka tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk menghancurkan dua jarum jejak jiwa yang telah ditembakkan Wu Chen padanya sebelumnya dengan mudah, karena mereka tidak dapat mempengaruhinya dengan cara apapun. Namun, ada pengecualian, dan itu adalah lautan kesadaran. Ini adalah tempat di mana kekuatan jiwa dilahirkan, tempat di mana kekuatan jiwa dipupuk. Berat, hidupmu sungguh besar. Kamu benar-benar berhasil menahan kekuatan penuh telapak tanganku tanpa mati. Melihat Wu Chen yang terluka parah dan muntah darah di tanah, Yuan Xiaotian mengungkapkan senyuman dingin. Harus dikatakan bahwa kehidupan orang ini sangat sulit, dan kekuatan di balik serangan telapak tangannya sebelumnya sangatlah kejam. Sekalipun ia ahli di tahap rotasi roh Empyrean ke-9, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya, tapi bocah ini bisa bertahan. Namun, kamu seharusnya tidak bisa bergerak sekarang. Aku akan melumpuhkanmu sekarang, mematahkan kedua tangan dan kakimu, dan membawamu kembali untuk berendam di dalam toples. Dengan cara ini, kamu tidak akan bisa hidup, tidak bisa mati. Merupakan kejahatan keji baginya untuk membunuh putranya. Membunuhnya saja berarti melepaskannya dengan mudah. Dia ingin dia mengalami semua penyiksaan di dunia. Dia berharap dia tidak bisa hidup atau mati. Namun, sebelum Yuan Xiaotian sempat mengambil langkah, dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, seolah ada sesuatu yang menggigit dan melahapnya. Ah! Yuan Xiaotian memegangi kepalanya dan menjerit menyedihkan. Suara menakutkan itu seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka, sangat menyeramkan. Wu Chen tertawa dingin, begitu jarum jejak jiwa memasuki lautan kesadaran, rasa sakit yang dihasilkan akan jauh melebihi rasa sakit di tubuh mereka. Itu setara dengan menyiksa pikiran mereka, dan rasa sakit di pikiran seringkali jauh lebih kuat daripada rasa sakit di tubuh. Orang tua, bukankah kamu sangat sombong tadi? Kenapa kamu begitu tidak terkendali sekarang? Orang tua ini, sangat sombong dan tidak memandangnya sama sekali, jadi dia harus menghukumnya seperti ini. Master Sekte, apa yang terjadi padamu? Saat ini, orang-orang yang tersisa berjalan mendekat. Ketika mereka mendengar jeritan sedih, mereka segera bergegas mendekat. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa Master Sekte mereka entah bagaimana telah berubah menjadi seperti itu. Nak, apa yang kamu lakukan pada pemimpin sekte kami? Sekte Master adalah orang bijak, dia pasti tidak akan mengamuk begitu saja. Tanpa berpikir panjang, sudah jelas bahwa ini ada hubungannya dengan Wu Chen. Hehe, karena kalian semua sangat menghormati Master Sekte kalian, kenapa tidak mati saja di tangannya? Wu Chen tertawa dingin, senyumannya sangat misterius, seolah-olah hantu telah merangkak keluar dari neraka, itu sangat menakutkan. Apa katamu? Tidak mungkin. Master Sekte pasti tidak akan melakukan apapun pada kita. Saat suaranya memudar, serangan telapak tangan terbang ke arahnya dan murid itu berteriak dengan sedih saat dia langsung terbunuh dengan satu serangan telapak tangan. Dia dikirim terbang beberapa meter jauhnya dan mati dengan keluhan di matanya, tidak dapat memahami mengapa Master Sekte mereka yang terhormat tiba-tiba menyerangnya. Dua orang yang tersisa merasa merinding saat mereka tanpa sadar mundur, menjauhkan diri dari Yuan Xiaotian. Mereka sangat ketakutan. Kalian semua, datanglah padaku. Wu Chen melirik Yuan Xiaotian,
dan Yuan Xiaotian segera mengangkat telapak tangannya. Gelombang energi menghantam dengan keras, dengan kekuatan yang dahsyat, seperti gunung berapi yang meletus, menyebabkan kedua orang tersebut berteriak bahwa situasinya buruk, dan mereka segera menghindar. Namun, kekuatan mereka sangat lemah, dan jika dibandingkan dengan Yuan Xiaotian, mereka lebih lemah dengan selisih yang besar. Mereka tidak berada pada level yang sama, dan mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Bagus sekali, efek dari Soul Imprint Needle cukup bagus. Wu Chen menganggukkan kepalanya, menggunakan Soul Imprint Needle untuk menangani kultivator memang ide yang bagus, itu memiliki efek yang tidak terduga. Namun, Soul Imprint Needle juga memiliki dua kekurangan utama. Yang pertama adalah jarum jejak jiwa harus memasuki lautan kesadaran pihak lain agar dapat memberikan dampak, dan baru setelah itu jarum tersebut dapat digunakan secara maksimal. Memasuki tempat lain tidak akan banyak berguna, dan jarum jejak jiwa akan dengan cepat dimakan oleh kekuatan tubuh, dan alasan kedua adalah konsumsi kekuatan jiwa terlalu besar, menyebabkan kerusakan besar pada kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa adalah fondasi dari roh, tidak peduli siapa itu sangat penting. Jika seseorang terluka, maka akan sangat sulit untuk pulih, dan setidaknya 100 kali lebih sulit daripada energi spiritual. Ledakan. Setelah membunuh ketiga orang itu, sisa kekuatan yang tersisa di tubuh Yuan Xiaotian juga habis. Dia jatuh dengan suara keras, dan tidak peduli siapa yang terkena jarum jejak jiwa, mereka semua pasti akan mati. Melihat Yuan Xiaotian jatuh, Wu Chen menghela nafas lega. Setelah perjuangan yang panjang dan sulit, dia akhirnya menyelesaikan masalahnya. Segera setelah itu, Wu Chen merasakan sakit di dadanya, dan tubuhnya terasa seperti akan terbelah. Itu menyakitkan. Baru saja, agar berhasil melemparkan jarum jejak jiwa, dia menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan kekuatan penuh Yuan Xiaotian, serangan itu sangat kejam. Jika bukan karena budidaya teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan telah mencapai tahap pertama, dia pasti sudah lama berada di neraka. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, Wu Chen duduk dengan susah payah. Dia mengeluarkan pil tertinggi dan menelannya, lalu melarutkan pil itu ke dalam mulutnya. Setelah meminum pil tersebut, Wu Chen mengeluarkan obat sakit emas dan mengoleskannya pada lukanya. Kali ini, lukanya sangat serius. Serangan Yuan Xiaotian sangat dahsyat, hampir mematahkan tulang dadanya, dan hampir mematahkan organ dalamnya. Jangan lakukan itu di masa depan. Setelah mengoleskan obat, Wu Chen dapat pulih dan setelah beberapa saat, dia merasa lebih baik dan meninggalkan tempat itu. Tentu saja, sebelum berangkat, dia harus mengumpulkan sejumlah rampasan perang. Sekitar 1 jam kemudian, seseorang kebetulan lewat dan menemukan mayat Yuan Xiaotian, dan langsung menjadi sangat terkejut. Siapakah Yuan Xiaotian, salah satu dari 4 tiran di kota Qingyang, eksistensi yang benar-benar tak tertandingi di seluruh kota Qingyang, namun ia telah meninggal di tempat seperti itu hari ini. Ini benar-benar tidak dapat dibayangkan, orang dapat membayangkan betapa hebatnya keributan yang akan terjadi di kota Qingyang jika berita tentang hal ini tersebar. Sama seperti kematian Yuan Hongying, berita kematiannya menyebar dengan cepat. Tidak, berita ini menyebar lebih cepat, dan menyebar lebih jauh, dan bahkan lebih mengejutkan. Dalam sekejap, seluruh kota Qingyang meledak, dan semua orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Tahukah kamu bahwa sesuatu yang besar terjadi pada geng elang surgawi dan master sekte terbunuh? Kenapa aku tidak tahu? Saat ini, seluruh kota Qingyang sedang gempar, bahkan seorang anak berusia 3 tahun pun mengetahuinya. Sebelumnya, ketika Tuan Muda Yuan Hongying dari geng elang surgawi terbunuh, itu sudah cukup untuk menimbulkan keributan besar. Tapi sekarang, bahkan Tuan Klan pun terbunuh, itu hanyalah sebuah gempa bumi. Saat ini, jenazah Yuan Xiaotian telah dibawa kembali ke geng elang surgawi dan kami sedang menyelidiki penyebab kematiannya. Menyelidiki penyebab kematiannya, apa yang terjadi? Kematian Yuan Xiaotian sangat aneh. Tidak ada luka di tubuhnya atau luka apapun di tubuhnya. Kematiannya sangat aneh. Tidak dapat menemukan luka. Aneh. Benar, metode pembunuhan yang aneh ini belum pernah terjadi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Wu Chen mendengarnya, dia pasti akan terengah-engah. Target Soul Imprint Needle adalah lautan kesadaran, dan itu adalah jiwa. Secara alami,
tidak akan meninggalkan luka atau bekas apapun. Apakah kamu sudah mengetahui siapa pembunuhnya? Kita masih belum tahu siapa pelakunya. Coba pikirkan, jika kita tidak mengetahui penyebab pasti kematiannya, bagaimana kita bisa tahu siapa yang membunuhnya? Mungkinkah orang itu, siapa itu? Dia membunuh Yuan Hongying, orang yang dikejar Yuan Xiaotian dan yang lainnya. Oh, apakah kamu berbicara tentang Wu Chen? Wu Chen, bagaimana kamu tahu itu Wu Chen? Aku sudah memutuskan, orang yang membunuh Yuan Hongying dan dikejarnya bernama Wu Chen. Wu Chen, nama yang sangat familiar, dari mana kamu mendengar nama ini? Kamu menebak dengan benar, Wu Chen ini adalah orang yang membuat namanya terkenal di restoran Cloud Moon beberapa hari yang lalu. Dikatakan bahwa dia bahkan berasal dari kota Yunfeng. Kota Yunfeng, kapan karakter sekuat itu muncul? Entahlah, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi kali ini tiba-tiba muncul. Jadi maksudmu, Yuan Xiaotian juga dibunuh olehnya? Apa kau percaya itu? Saya tidak percaya. Saya juga tidak percaya. Saat ini, masalah tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Saya yakin kebenarannya akan segera terungkap. Di keluarga Lu, di aula utama, Lu Yuya duduk tegak, ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Yuan Xiaotian, oh Yuan Xiaotian, kami berdua telah berjuang seumur hidup dan kami bahkan belum sampai pada kesimpulan. Aku tidak menyangka kamu akan pergi begitu cepat. Yuan Xiaotian adalah ketua klan dari geng Elang Surgawi, jadi dia mendapat dukungan dari geng Elang Surgawi. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, kekuatan geng Elang Langitnya telah sangat menurun, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Lu mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan separuh rambutnya memutih berjalan. Dia mengenakan pakaian alkemis, dan ada 2 garis emas bersinar di dadanya, yang menunjukkan identitasnya. Dia adalah seorang alkemis tingkat kedua. Penatuawan, bagaimana kabarnya? Melihat lelaki tua itu berjalan mendekat, Lu Yuya segera berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekat. Wan Peng berkata, Patriark, penyebab kematian Yuan Xiaotian telah diselidiki. Hal ini disebabkan oleh lautan kesadaran yang hancur dan jiwa terluka. Lautan kesadaran rusak, dan jiwanya rusak. Lu Yuya merasa ini sulit dipercaya, karena orang normal tidak akan pernah menyerang tempat seperti lautan kesadaran atau jiwa, dan mereka juga tidak tahu cara menyerang. Patriark, pelakunya mahir dalam teknik serangan jiwa. Saya telah membaca buku kuno dan menemukan teknik serangan kekuatan jiwa khusus. Saya yakin pelakunya menggunakan teknik yang kemungkinan besar adalah jarum jejak jiwa yang legendaris. Wan Peng bergumam pada dirinya sendiri. Jarum jejak jiwa, apa ini? Lu Yuya belum pernah mendengar hal seperti itu. Wan Peng berpikir sejenak, lalu berkata, jarum jejak jiwa, ini adalah jenis metode serangan khusus yang dikembangkan oleh seorang penanam roh. Jarum jejak jiwa, pada dasarnya, adalah kekuatan jiwa, tetapi jarum jejak jiwa normal, sangat lemah, bahkan orang biasa pun tidak akan terluka, tetapi ada satu pengecualian, yaitu lautan kesadaran. Begitu jarum jejak jiwa memasuki lautan kesadaran, itu akan menghasilkan kekuatan penghancur yang kuat yang akan dengan cepat menghancurkan jiwa. Lu Yuya terdiam beberapa saat, lalu berkata, jadi itu berarti, lelaki tua Yuan Xiaotian itu mati di tangan seorang penggarap jiwa. Wan Peng mengangguk, sayangnya begitu. Lu Yuya terdiam. Tampaknya, di antara orang-orang yang meninggal karena geng Elang Surgawi, cara mereka mati berbeda. Ada yang mati karena kekuatan telapak tangan yang kuat, ada pula yang mati karena pisau tajam. Namun, yang benar-benar membuat lelaki tua ini penasaran adalah siapa yang bisa menggunakan jarum jejak jiwa. Sejauh yang saya tahu, belum lagi kota King yang kita, bahkan jika kita berada di seluruh kerajaan Qi besar, tidak ada yang akan menggunakan jarum jejak jiwa. Dari mana si pembunuh mengetahui hal itu? Alkemis, pandai besi, runet puppet, semuanya bisa disebut sebagai penanam jiwa, tetapi tujuan mereka dalam mengembangkan kekuatan jiwa hanya untuk profesi mereka. Mereka tidak pernah mempelajari cara menggunakan kekuatan jiwa, apalagi berpikir untuk menggunakannya untuk membunuh orang. Yuan Xiaotian adalah salah satu dari 4 tuan besar kota Qingyang, seorang ahli sejati di Spirit Sea Stage. Kekuatan keduanya selalu setara satu sama lain,
Sekarang seorang ahli misterius tiba-tiba muncul dan membunuh Yuan Xiaotian, bukankah itu berarti pihak lain juga bisa membunuhnya? Mungkinkah anak itu? Wan Peng berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi menurut saya, itu bukan dia. Kekuatan jiwa sangat halus, dan kesulitan dalam berkultivasi jauh lebih sulit daripada energi spiritual. Anak laki-laki itu masih sangat muda, dan waktu yang dia habiskan untuk mengembangkan energi spiritual tidaklah cukup, jadi bagaimana dia bisa memiliki cukup waktu untuk mengembangkan kekuatan jiwa, apalagi meneliti jarum jejak jiwa. Metode khusus jarum jejak jiwa bahkan lebih sulit untuk dikembangkan, dan ketika digunakan, terlebih lagi bagi orang-orang tua yang telah mempelajarinya selama beberapa dekade. Tidak peduli apapun, ahli misterius itu telah banyak membantu kita kali ini. Geng elang surgawi itu sudah tidak ada lagi. Lu Yufeng, Lu Jinhai, kalian beritahu asosiasi 1000 emas. Ketiga keluarga membagi geng elang surgawi bersama-sama. Yuan Xiaotian telah meninggal, dan geng elang langitnya tidak memiliki pemimpin. Jika dia tidak menyingkirkannya sekarang, kapan dia akan menyingkirkannya? Ya, Patriark, dengan sangat cepat, tiga kekuatan utama asosiasi 1000 emas, keluarga Lu dan Cui mencapai kesepakatan, dan segera membawa pasukan mereka untuk menyerang geng elang surgawi. Pada saat itu, kekuatan geng elang surgawi tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan tidak ada cara untuk menahan serangan gabungan dari tiga kekuatan besar. Dalam satu hari, kota Qingyang miliknya mengalami perubahan mendadak. Geng elang surgawinya yang termasyhur lenyap seperti asap di udara tipis, dan sejak saat itu, menjadi bagian dari sejarah. Ketika Wu Chen kembali ke kota Qingyang, dia tidak menarik terlalu banyak perhatian karena semua orang memperhatikan masalah geng elang surgawi. Kali ini, lukanya sangat serius. Dadanya retak, dan seluruh organ dalamnya terluka. Cedera serius seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam 1 atau 2 hari. Asosiasi 1000 emas tetap semarak seperti biasanya. Berjalan ke asosiasi 1000 emas, Wu Chen melihat sekeliling dan langsung menuju ke area pengobatan. Terakhir kali dia datang ke kota Qingyang, dia berjalan-jalan, jadi dia tahu daerah mana yang merupakan daerah pengobatan. Tuan, apakah Anda ingin membeli sesuatu? Kata pelayan itu sambil tersenyum. Wu Chen memandangnya, mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya dan memberikannya padanya. Lihatlah ramuan yang tercantum di sini. Bisakah kamu mendapatkan semuanya? Pelayan mengambil kertas itu dan melihatnya sekilas. Tidak hanya terdapat berbagai macam barang di dalamnya, tetapi juga sangat berharga. Jika orang biasa membelinya, mereka akan kehilangan banyak darah. Barang yang ingin Anda beli adalah barang berukuran besar, dan saya tidak dapat mengambil keputusan. Saya akan bertanya kepada kepala pengawas sekarang juga, mohon tunggu sebentar. Baiklah, cepatlah. Wu Chen juga tahu nilai dari semua barang yang dimilikinya. Kemungkinan besar meskipun dia mencari di asosiasi 1000 emas, dia mungkin tidak dapat menemukan semuanya. Tuan, silakan duduk. Tuan, silakan duduk. Wanita pelayan itu segera masuk ke aula dalam, dan setelah 1 menit, dia keluar lagi, kali ini bersama wanita cantik lainnya. Tuan, ini kepala pengawas kami. Wu Chen memandang wanita cantik itu, usianya sekitar 25 atau 26 tahun. Tuan, nama saya Madan dan, saya manajer asosiasi 1000 emas ini. Wanita cantik itu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Wu Chen memandangnya dengan tenang. Wanita itu juga seorang kultivator, dan memiliki tahap rotasi roh Empirean ke-7, jadi bakatnya tidak buruk. Tuan, apakah Anda ingin membeli barang-barang ini? Dia adalah seorang kultivator, jadi dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa Wu Chen memiliki luka tersembunyi di tubuhnya dan terluka parah. Namun, asosiasi 1000 emas mereka hanya digunakan untuk berbisnis, dan mereka hanya menjual barang. Mereka tidak terlalu peduli jika pihak lain terluka atau sakit, selama pihak lain mampu membeli perak tersebut. Wu Chen menganggukkan kepalanya, itu benar, tapi saya ingin tahu apakah kita dapat menemukan semua tempat yang berharga. Madan mengerutkan kening dan berkata, sejujurnya, asosiasi 1000 emas kami hanya dapat menemukan sebagian dari ramuan obat itu. Hanya sebagian saja. Wu Chen sedikit kecewa. Ramuan yang tercantum di dalamnya sangat efektif untuk luka-lukanya. Sekalipun ada kekurangannya, efeknya akan sangat berkurang.
Madandan melanjutkan, Tuan, toko asosiasi 1.000 emas saya kecil, dan hanya dapat menyimpan 15 jenis jamu. Namun, jika Tuan benar-benar membutuhkannya, kami dapat membantu guru menanyakan keberadaan beberapa barang lain, seperti Mying Grass. Sejauh yang saya tahu, sepertinya ada hal seperti itu di keluarga Cui. Apakah kamu punya rumput berumbai di klan Cui? Mata Wu Chen berbinar, rumput rumbai ini adalah obat yang sangat berharga, memiliki efek yang baik pada patah tulang. Iya, keluarga Cui punya rumput Mying. Kalau Pak benar-benar membutuhkannya, asosiasi 1.000 emas saya bisa membantu. Hanya saja harganya sedikit lebih mahal. Wu Chen memandangnya, dan sepertinya dia telah diremehkan lagi.